Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Kama salil ghaithi ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju faqahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-20. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu. Insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sudah jemaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-20. Kata Allah, "Ya'lamu annama hayatud dunya la'ib." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti permainan, walahun sedang gurau, wazinatun perhiasan, watafakhurun bainakum dan di puncak kesuksesan di antara kita, watakatsuru fil amwali wal aulad dan memperbanyak harta dan anak-anak. Kama salil ghaithi ajabal kuffara nabatuhu, kehidupan itu sama seperti tanaman, kata Allah, yang awalnya tidak ada, kemudian turun hujan, menjadi tumbuh dan menghijau. Semua mata takjub memandangnya. Fatarahu musfarat thumma yakunu hutama. Kemudian daunnya tiba-tiba menguning, kemudian layu, jatuh dan menjadi sampah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang pedih, wa maghfiratin minallahi wa ridwan, atau ampunan Allah dan keridhaannya. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia itu, kata Allah, hanya kesemuan yang menipu. Jadi di ayat ini Bapak Allah menjelaskan tentang kehidupan kita itu sama seperti tanaman. Awalnya tidak ada, kemudian turun hujan. Kecambah-kecambah yang ada di dalam tanah itu kemudian membelah diri setelah kena hujan, kemudian tumbuh. Terus daunnya menghijau, sana hati menjadi, kemudian daunnya tiba-tiba menguning, sudah itu layu, jatuh dan menjadi sampah.
kehidupan kita di dunia sama seperti itu kan. Tapi sebelum Allah menjelaskan kehidupan kita sama seperti tanaman, Allah juga menjelaskan fase atau tahapan kehidupan yang orang jalani di dunia, mulai dari lahir sampai meninggal. Di sini Allah menjelaskan ada 5 tahapan atau 5 fase kehidupan yang awak jalani dari mulai lahir sampai meninggal. Fase pertama kata Allah la'ibun, bermain. Jadi di usia itu usia kita suka bermain. Itu jadi anak awak atau cucu awak yang di usia TK itu dunianya di dia bermain. Kama di bawah, di Mado, di Mabasuwo, itu pasti main. Makanya pola pendidikan mereka di usia itu pola permainan. Makanya dibuat playgroup gitu kan, kelompok bermain gitu, taman kanak-kanak, karena itu usianya. Nah, awaklah lewati itu tuh Pak. Kalau dia satu dua bermain banget sebenarnya. Awaklah lewati itu. Yang kedua fase lahun, sedagurau, bagalu bagara. Itu dunia anak yang di usia SMP. Bagalu bagara bacaka, kali-kali siraka kecerdasan. Kali-kali bacaka sampai ke tawuran ini. Jadi anak SMP inilah tawuran itu hanya seperti hobi. Kalau kita lihat perkembangan anak-anak yang tawuran ini itu usianya dari usia kelas 2 SMP sampai kelas 3. Itu tawurannya bukan karena sebab, hanya hobi. Jadi bentuknya mau kawan itu. Kalian kayak bangga. Tunggu kami dari di bypass di sekitaran simpang UJBP sampai Lubuk itu. UJBP itu nama kafe. UJBP itu singkatan tuh ujung jembatan bypass. Kira-kira nama kafe ini UJBP. Dirang sedang di UJBP tahun itu kafe ini. Jadi dari UJBP itu sampai kisaran itu daerah Lubuk itu daerah lokasi anak-anak itu tawuran. Makanya tim kelewong itu dari malam minggu besok di bawah. Itulah kecak-kecak atau buta-buta. Karena bukan ada masalah, mereka hanya sekedar hobi. Karena dunianya itu bagara, bagalu, bacaka. Mereka tidak mikirkan akibatnya. Bagi mereka itu hanya hobi, kesenangan. Maka kita kalau ada laki-laki yang usia SMP ini bapak agak ketat lah menjaganya. Apalagi kalau malam minggu itu dia naik ke Jordan. Ya. Namun hari Selasa subuh terima. Kami lagi pengajian ke Masjid Muhammad Al-Luqur. Lewat dari simpang SMP balik ke kiri marah ke bebas. Rupanya di ujung itu saat di simpang 3 itu bapak agak sadonyo anak-anak seusia SMP itu pasti cerita sama samurai itu Pak. Alhamdulillah pagi itu biasanya kalau sama pagi kalau pakai helm pakai jaket. Pagi itu sengaja dia tidak pakai jaket, tidak pakai helm, langsung pakai topi, karena dia jaket. Pas apa mas itu letak rokok, dan karena pakai topi, nampak ada ustaz yang lagi jalan. Kalau pakai helm mungkin lah diinterogasi loh. Padahal getek-getek pakai kalau mungkin tidak cair loh di ustaz dan apa. Tapi dia pakai topi subuh itu alhamdulillah ya Pak. Hari Selasa subuh Pasal pakai samurai. Digitunya samurai itu di dalam tempat rapi itu. Itu usia SMP. Kalau anak-anak dulu sama-sama nambo SMA Bapak, itu yang tak tahu itu STM. Pak Karone, Pak kalau cewek punya Bapak. Nah STM kok laki-laki sudah nyampe main kata PNA SMA sudah produksi juga dulu. Dia Pak cewek, Pak cowok, Pak pacar. Akhirnya pacar di dalamnya sokong sekali. Kalau kita STM tidak tahu kan Pak. Karena orangnya banyak produksi. Jadi kita amelia seperti dulu-dulu lah, sana masih di sekolah itu. Jadi
anak STM, anak SMA, anak tawuran. Yang tawuran ini anak SMP. Dan itu mereka anggap hanya bercanda, bakal gandui. Coba ya kan tuh. Nah, mereka akan dicatur, luku orang lain, menara hanya santai saja. Itu dunianya lahun, dan kita telah melewati itu. Masuk ke fase yang ketiga kata Allah, wazinatun, fase berhias. Nah, itu di puncak-puncak rancak, puncak-puncak gagah di usia SMA sampai kuliah. Terus dia itu puncak-puncak gagah rancak. Kalau gitu kalau apa itu kok batak biasa make up, lipstick, kacau. Di mana duduk, di mana agak kacau. Nah itu kacau, itu membawa untuk agak kacau dulu. Ya nak. Ya itu puncaknya rancak, puncaknya gagah. Sana rancak-rancaknya juga. Mengejek berancak-rancaan, berjalan berancak-rancaan, tidak rancak tapi mati rancaan. Iya bro. Kalau ibu-ibu gini lah masih rancak tapi lah siswa rancak nanti tinggalnya. Kalau puncak dulu SMA, kuliah, ya nak. Oh sana malah mencari bakanda orang sudah tu anak sianu juga. Kalau ini mati orang bakanda lebih siswa rancak tinggalnya. Nah, itu begini heran-heran bapak ada ibu-ibu yang ada di 50 tahun. Dia perawatannya sampai puluhan juta lebih heran. Malah cari. Lagi sudah pada baris nih. Ada ibu-ibu ini yang ada di 50 betul pakai banyak baris sudah nih bu. Hah? Kalau dulu ama-ama itu kalau 50 tahun kakek itu pakai badak baris. Kalau bajalan pakai badak pipa. Ya, skincare. Amo tak karena dulu bapak asal baik mengaji ke surau sudah sholat isya itu kan imbau tadi di dulu. Oh Islami, matiku tu. Ah, sapu lapik tu. Lapik tu putih-putih tak. Daripada barang ibu. Karena dulu tu kete-kete itu apa yang itu kalau langsung sudah mandi sore itu, yang pakai pada barang itu pakai mukena leh. Sudah mandi itu dulu tu, pakai pada barang, pakai mukena. Tapi kan sudah lupa. Sarapan itu juga putih sebetulnya. Apa tu dia tergantung pas sujud tu, putih karpet tu dia. Iya. Jadi masih ada mama pakai pada barang pada sudah lelah. Nanti lah ada pada barang. Labi masuknya pusat. Saya itu skincare ya Pak. Jadi zinatun itu puncaknya rancak seseorang, gagahnya seseorang. Kalau lagi ini lah sisul. Sampai tahapannya kata Allah wa tafakhur, puncak dari pencapaian. Nah, sisi kau usia 40 sampai 55, puncak suksesnya seseorang. Di usia itu orang lah punya jabatan, lah ada bangke, lah punya kendaraan mewah, punya rumah rancak. Jadi ada cerita yang dibanggakan di usia-usia itu. Itu makanya dunia tafakhur, bahwa dunia orang yang acap pai reunian. Dan biasanya yang pai reunian itu yang sukses-sukses tuh. Yang lah jadi kapal dinas, lah jadi kapal bagian, lah jadi manajer. Atau rajin pai reunian tuh. Kenapa? Ada cerita yang dibanggakannya kalau bersumpah itu kawan-kawan. Tapi bagi kita yang tak sukses itu biasanya jarang datang reunian. Kenapa? Tak ada negeri cari sesuatu. Dan awak malu mendengar cerita orang. Coba dunia reunian itu sampai dulu sampai 55. Nah lepas itu ganti ke dunia yang kelima, tahapan yang kelima kata Allah takatsur. Maitong banyak cucu nih. Jadi kalau lagu surga ibu bapak juga kawan, ala bara orang cucu, itulah fase terakhir. Banyak cucu, banyak uban Ustaz. Ya. Maitong banyak uban juga. Ya. Bara orang cucu. Apa habis lebaran Padang mengisi acara halal bihalal, ala
alumni SMA 1 angkatan 71. Anak SMA 1, alumni SMA 1 angkatan 71. Aku mengajar angkatan SMA 1 itu yang angkatan 71 itu yang masuk apa wajah bermutu gitu. Wajah jatuh. Nampak bermutunya, bermutu apa Ustaz? Bermuka tua gitu. Betul. Dia cari itunya Bapak. Sakit akan saya operasi prostat lah, operasi ginjal lah, operasi saluran apola, pasang cincin lah. Dia angkatan 71 lagi kilo mulai bawah. 60 lebih lah. 71 sama SMA Pak. Tapi masih semangat dulu. Nah, biasanya kalau umur 60 sampai 65 kalau tersebut ketahuan ceritanya berawal cucu, ladara cucu. Tapi kalau ada itu nanti Bapak 70 KT kalau tersebut ceritanya tidak ada banyak cucu itu. Tidak ada orang meninggal lain sih. Saya pun masih hidup indah dan nikah itu kedua. Saya pun masih hidup indah. Aku sih saya bilang awak sih tinggal dulu itu. Itu cerita dulu. Ajar itu angkatan 71 itu sudah saya udah menikah, saya udah menikah. Sebanyak kita tanggal segitu tinggal itu tinggal ya. Ini ada ketuanya dia wakil. Ya. Ketua Roni dia wakil Roni. Tapi hebatnya lah angkatan 71 masih ada reunian Pak. Tapi ceritanya kita cucu itu. Ya kan kita baru keluar rumah sakit lah, bisa operasi itu, dipasang cincin, pasang iko dari situ. Si Ulin giginya lah tidak ada. Pengalaman. Kau nak ada Roni ke? Jadi fase itu akan jalan itu. Jadi kalau lah ada kawan katanya lah para orang jujur, itulah terakhir dulu. Ada itu. Nah sudah pun ada orang yang jujur itu. Hal masih hidup lagi itu terima sebuah jawab itu. Makanya setelah itu kata Allah, kehidupan itu sama seperti tanaman. Dari awal tidak ada, kemudian turun hujan, kecambah-kecambah yang ada di dalam tanah itu membelah diri, tumbuh, kemudian daunnya menghijau, itu puncak-puncaknya itu menghijau, berputih, berbuah. Itu yang punya tanaman bangga itu, mangga bola berputih, jabuah bola berbuah, rambutan laba kuning. Orang boleh bangga itu. Tapi setelah itu kata Allah, daunnya menguning, kemudian layu, jatuh menjadi sampah. Kehidupan awak sama persis dengan tanaman. Dari dulunya kenapa tak ada begitu? Kira-kira Bapak tahu nggak Imai Bapak 100 tahun yang lalu? Nggak tahu. Anda tak tahu di mana dulu Pak? Ibu apa tak tahu di masa tersebut? Kemudian datang hujan kata Allah. Datanglah orang tua awak, bertemu ayah ayah dengan ibu, tumbuh awak itu, tumbuh sampai jauh awak. Di puncak sukses awak, di puncak karir awak, orang sana macam itu. Maka ada orang tua anak syanulah sukses, anak syanulah bakal raju, anak syanulah itu. Maka ada orang, biarlah dia menantu segala macam. Di saat itu puncak-puncak itu, dunianya daun sudah menghijau dulu, sedang berputih, sedang berbuah sana, malah macam itu sana. Tapi setelah itu, daun awak lama-lama mulai menguning. Sudah itu layu, terus jatuh, jadi sampah. Awak nanti sadonyo akan menjadi sampah. Mau tak mau, nio tak nio, rela tak rela, siap tak siap, awak sadonyo akan menjadi sampah. Dibuang jauh-jauh. Ya. Dibuang apa? Sampah awak itu seburuk-buruk sampah ya. Kalau mancing mati masih dibiar orang di atas tanah, karena baunya tak terlalu jauh. Kucing pun kadang mati dibiar orang di sudut batang kayu. Nah sampai itu habis suram saya tadi. Tapi kalau bangkai awak tidak sih, 2 meter ditanam orang ke dalam tanah.
Di awak tuh segulung-gulung sampah. Nanti kalau meninggal kamu diantar coba kayu dingin dong. Ya nak, kan kayu dingin apa? Kayu dingin itu tapi apa dulu? Sampah. Kita pembuangan akhir. Ya. TPU pun di situ. Jadi TPA di situ, TPU di situ gini. Ya tak? Tempat pembuangan akhir di situ. Tempat pemakanan umum di situ. Sama-sama sampah kan? Sama, karena kalau lagi di sampah di antaranya ke situ. Depannya mana, depannya mana. Dari Suminton dipindah itu kata kayu dingin di bawah. Air dingin sampai sampah, awak di antaranya ke situ berkumpul. Sama sampah itu. Apa bedanya udah? Tidak ada. Karena ujung-ujungnya ke Jawa awak hanya jadi sampah. Kami tunggu hitam salah aja kan? Sampah. Hitam itu dulu tunggu pak sampah pak. Mana go Ustaz? Oh iya Pak sampah. Tiga pak sampah itu pak. Kontainernya. Ya kontainer tiga itu paling banyak orang buang ke situ. Sama aja pak. Sampah ni macam ada Ustaz. Iya. Intermezzo Ustaz. Intermezzo. Kami mengakui Ustaz. Terima Ustaz. Apa ada? Ya siap-siap awak baik ke situ. Nanti kalau lama jadi sampah bu, pak, jangan gelar kita bilang namo sudah disabi orang lalu. Oh dulunya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Wali Capai, ketika meninggal, kata dulu ada, lama di Pak Gubernur. Apa? Lama di Pak Capai, tidak ada Pak. Apa curah bu? Almarhum. Lama di mana curah? Mandiangko. Tapi kalau tak begini Ustaz, terfikir orang Ustaz. Apa fikir Ustaz? Contoh gini orang macam tu. Mementingkan diri sendiri banyak ni. Itulah. Itu makanya jangan gelar awak yang sepanjang antah, namun sudah disambung ulang disoleh. Yang ditanya apa? Alah mandi mai, alah dikafani mai, rumah disolatkan mai, kamar dikubur mai, dan disambungkan dengan uang apa? Kenapa? Itu lama jadi sampah saudara. Dan itu tidak bisa pungkiri itu akan terjadi. Saranca-ranca alam menolak ibadah diganti bermain lain. Jangankan gelar yang sepanjang-panjang Allah kita. Dia sama profesor doktor di Bono. Akhirnya embel-embel berkata, nah kan disamping orang lebih berapa? Namun sudah disamping orang lebih berapa? Siapa bisa orang apa? Mai ini. Kan ada arti apa itu? Nah nanti kata Allah setelah kita menjadi sampah, muaranya cuma dua, adzabun syadid atau maghfiratun minallahi wa ridwan. Apakah itu akan mendapatkan azab yang pedih nanti setelah menjadi sampah itu kata Allah, atau mendapatkan ampunan dan keridhaan? Mereka pilih bu. Karena muara sampah itu dua itu nanti ketika kita lah meninggal masuk kubur, dua itu pilihannya ke Allah, azab yang pedih atau ampunan. Nah kalau kita paham dua ikut muara akhirat ibadah, mulai gini pilihlah. Kalau kita pilih mendapatkan ampunan Allah, maka mulai dari kini perbanyaklah minta ampun. Itulah nama. Makanya Nabi Bapak di penghujung usia, setelah beliau di usia lebih dari 60 tahun, itu Allah berikan puncak kesuksesan karir beliau sebagai Nabi, yaitu dengan Fathu Makkah. Nabi berhasil menguasai kota Makkah, kemudian merebut kembali Ka'bah dan membersihkan Ka'bah dari semua berhala. Nah, ketika Fathu Makkah itu berhasil, Allah turunkan surat terakhir. Apa surat terakhir yang turun di bawah? Surah An-Nasr. Ada dua di bawah. Ada ayat terakhir. Kalau ayat terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Itu penyempurnaan agama dan nikmat Allah. Kalau surat yang terakhir turun itu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Itu Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah turun. Dan jarak dari An-Nasr turun sampai Nabi wafat itu cuma 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu
Nabi mengganti zikirnya dengan memperbanyak istighfar. Jadi sesuai dengan perintah Allah di Bapak di An-Nasr ayat 3. Kan ada sampai dikatakan Allah tuh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, memujilah, minta ampunlah karena Allah Maha penerima taubat. Apa zikir Nabi Bapak berdasarkan 4 ini? Fasabbih, zikir Nabi subhanaka. Bihamdi rabbika, zikir Nabi wa bihamdika. Wastaghfirhu, astaghfiruka. Innahu kana tawwaba wa atubu ilaika. Zikir Nabi 2 bulan menjelang wafat, dari mulai jadwal lalu sampai lalu zikir Nabi itu saja. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, beberapa hari ini aku perhatikan dan aku dengar, kata Aisyah, zikirmu dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur hanya yang 4 itu saja. Ada apa? Kata Nabi, sudah ada tanda-tanda dari Tuhanku, maka aku diperintahkan untuk memperbanyak bertasbih dan minta ampun. Makanya 2 bulan menjelang itu zikir Nabi, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini dibaca Nabi di luar sholat. Kalau di dalam sholat, karena Allah memerintahkan memperbanyak minta ampun, bacaan sholat itu diganti Nabi sejak turunnya An-Nasr ayat 3. Dulu sebelum turunnya An-Nasr ayat 3, Nabi sering baca di ruku itu Subhana rabbiyal azim. Di sujud Subhana rabbiyal a'la. Masih ada baca itu Bapak? Si. Begitu turun surah An-Nasr ayat 3, ada perintah Allah di situ. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, memujilah dan minta ampunlah, kata Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Jadi berdasarkan 3 perintah Allah tadi, maka Nabi ganti bacaan ruku dan sujudnya, dijadikan sama dan 1 kali saja dibaca. Apa yang diganti Bapak? Versinya banyak. Versi Abu Bukhari beda, versi Muslim beda, versi Abu Daud beda, versi Ibnu Majah beda. Tapi yang dirunut dan dijadikan dasar yang tepat dan mengarah ke perintah Allah di An-Nasr ayat 3 itu yang hadis riwayat Muslim Ibu. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu yang disuruh Nabi, yang dibaca Nabi. Sujud baca itu, rukuk baca itu cukup 1 kali saja. Tapi ada yang baca yang berat, Subhanaka Allahumma Rabbana, boleh silakan Bapak. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang baca itu lanjutkan saja itu. Tapi yang sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang itu, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apa kelebihannya itu? Kenapa Nabi merubah dari Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la menjadi Subhanaka Rabbana? Karena gini, Allah perintahkan memperbanyak minta ampun menjelang wafatnya Nabi. Di bacaan yang pertama, yang di rukuk Subhana Rabbiyal Azimi, kemudian di sujud Subhana Rabbiyal A'la, itu hanya baru mencakup tasbih dan pujian. Subhana Rabbiya itu tasbih, Al-Azim pujian, Al-A'la pujian. Sementara Allah menyuruh 3, tasbih, pujian, minta ampun. Makanya disitulah dasarnya Nabi merubah dari Subhana Rabbiyal Azimi menjadi Subhanaka Rabbana. Yang kedua, kalau ibu bapak baca Subhana Rabbiyal Azim di ruku, Subhana Rabbiyal A'la di sujud,
itu artinya dalam satu rakaat ibu bapak hanya minta ampun satu kali saja. Di mana itu? Di duduk antara dua sujud. Tadi awal Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Cuma di situ. Tapi kalau ibu bapak coba ganti bacaan itu dengan yang diajarkan Nabi setelah turunnya An-Nasr ayat 3, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, rukuk Nabi baca itu, sujud Nabi baca itu, artinya dalam satu rakaat ibu bapak lah minta ampun sampai kali. Satu kali di rukuk, dua kali di sujud, satu kali diduduk antara dua sujud. Jauh beda jumlahnya. Kalau subuh bacaan subhanallah azim itu kita minta ampun cuma 2 kali. Tapi kalau subhanaka rabbana minta ampunnya 8 kali di subuh. Di zuhur biasanya 4 kali menjadi 6 kali. Oh, itu kan bacaan kita. Asar biasanya 4 kali kini menjadi 6 kali. Ya artinya kalau bapak baca di rukuk subhanallah azim dan sujud subhanallah a'la, ibu bapak dalam sehari itu sholat wajib cuma minta ampun 7 kali. Tapi kalau baca subhanaka rabbana itu ibu bapak baca meminta ampun ke Allah dalam sholat di 7 kali rakaat itu kalikan sampai 68 kali sehari. Itu yang wajib sudah itu. Jadi jumlah minta ampunnya lebih banyak. Yang lama kita baca cuma 17 kali dalam sehari. Kalau yang baru kita minta 68 kali minta ampun dalam sholat. Itu yang wajib sudah. Apa tadi Ustaz? Apa bacaan tadi Ustaz? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Rabbana wa bihamdika. Ya kali bapak. Lepas sama coba ganti lagi. Yang baca subhanallah azim di rukuk, subhanallah a'la di sujud. Ini kita sama saja baca mulai. Subhanaka Rabbana Wa bihamdika Rabbana. wa bihamdika Allahumma firli. Jadi kalau itu yang ibu bapak baca di rukuk dan sujud, artinya dalam satu rakaat minta ampun 6 kali. Kalau 7 kali rakaat yang wajib berarti 68 kali. Kalau ditambahnya rawatib 2 kali kali sampai 48. Jumlah kali berapa? 68 tambah rawatib 48. Lah syaratnya 6 kali bapak minta ampun. Lalu duha lagi. Lalu tahajud lagi, lalu syuruk lagi, berapa kita sehari? Banyak kan? Ini artinya kita dianjurkan Allah memperbanyak minta ampun. Makanya Nabi mengganti bacaan rukuk sujud itu jadikan 1 kali baca dah. Dan itu disamakan tidak dibedakan. Sujud sama rukuk sama. Sama, sekali saja. Di dalam 1 rakaat kita lah minta ampun 6 kali. Jadi sangat jauh perbedaan permohonan ampun. Nah, makanya Nabi ada dasarnya mengganti bacaan. Nah, kadang beramu dari ketek kami dia jalan kami terikut begini 8 dulu Ustaz mengganti. Tidak Ustaz yang mengganti, itu Nabi yang mengganti. Dasarnya ada An-Nasr ayat 3. Makanya versinya banyak ibarat. Ada yang baca seperti riwayat Bukhari. Itu versinya yang doa kafaratul majlis itu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau versi Bukhari itu bacanya di rukuk sujud. Nah itu kan panjang mana ya Bapak. Makanya yang dirujuk oleh ulama, sepakat semua ulama itu yang riwayat Muslim. Karena riwayat Muslim itu tetap mengarah ketiga perintah Allah tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka kata Rasulullah, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma. Apa Pak? Bisa Pak pakai lebar. Ilmu kan harus diterapkan waktu pakai. Jadi ada dua jenis zikir Nabi setelah turunnya surah An-Nasr itu. Di luar sholat, kita baca buat dulu berdoa. Kita berdoa cici dulu. Di luar sholat Nabi baca sampai itu Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini permohonan ampun di luar sholat. Di luar sholat sampai itu
Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya kan subhanallah. Di dalam sholat yang tiga itu Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma. Hanya terus balik Al-Quran terus di luar sholat jadi dalam sholat. Kalau balik kan apa Ustaz? Hah? Dia kan istighfarnya kan. Semuanya. Ya. Yang penting intinya minta ampun diperbanyak. Di luar sholat minta ampun, dalam sholat pun perbanyak minta ampun. Itulah dasarnya Nabi mengganti bacaan ruku dan sujudnya. Jadi dulu ketika mungkin awak diajar guru awak di TPA dulu Subhana Rabbiyal Azim di ruku baca 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la di sujud baca 3 kali. Dan itu ternyata hanya tasbih dan pujian saja. Jadi belum ada permohonan ampunnya. Makanya turunnya An-Nas ayat 3 ada wastaghfirhu di situ, maka Nabi merubah bacaannya menjadi itu. Bisa ya Bapak? Insyaallah. Buku lama tu tak salah. Nah, Bukunya kan. Ada subhanak. ya. Jadi karena ada dasarnya Pak. Karena Nabi merubah itu ada dalilnya. Karena perintah Allah dari surah An-Nas tadi. Iya. Karena ilmu itu kan gampang dari Pak. Mungkin dulu hadisnya belum bertemu, kini lah sombong di awal gitu. Kenapa dulu ada bacaannya Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian ada yang mengajarkan karena muridnya Subhanaka Rabbana, ada yang mengajarkan Subuhun Kudus, Rabbul Malaikatu Waruh. Dia karena ada dasarnya, makanya Nabi merubah bacaannya. Karena yang lama itu tidak ada minta ampunnya, makanya Nabi ganti dengan ditambah permintaan ampun di belakang. Ya. Jadi yang lama bisa dipakai, yang baru bisa dipakai. Bisa dipakai. Cuman bedanya kalau yang baru itu banyak minta ampunnya. Itu saja kan. Banyak minta ampun di rukuk dan Soalnya sujud. lama dan baru itu tuh ketika Nabi menyabit, kalau kini lama selalu lama. Kan bedanya karena turunnya An-Nas itu. Dulu-dulunya Nabi dari mulai perintah sholat sampai Nabi kapan meninggal itu masih Subhana Rabbiyal Azim gitu Pak. Cuma ada perintah Allah di An-Nas ayat 3, Nabi digantinya menjadi yang baru itu Subhanaka Rabbana wa bihamdika. Jadi informasi Nabi mengganti itu nak dapat Pak dok. Kini baru temukan hadisnya. Kok saya menemukan lah kan kali-kali nampak kitabnya kan bisa jadi kan. Ya. Itu hadisnya sahih sebenarnya. Sahih. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Hadis Tirmidzi, kau jutaan, An-Nasai. kan? Sudah perawi meriwayatkan di situ. Perubahan bacaan itu. Jadi kau payana apa nak lama nak iwan. Balik-balik tidak kan lama tu lah Itu lama. kata-kata bisa ada. Anyang tu nak apa tak? Ya. Sama aja itu Bapak. Ada dulu yang berak, Ustaz, apalah banyak semacam iftitah Ustaz. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang itu. Dulu kami diajar baca kecil-kecilnya. Ya. Ternyata ketika kita gali hadis ini Bapak, iftitah yang dibaca Nabi itu ada berbagai macam. Banyak rupanya iftitah. Ada yang Nabi bedakan ini Bapak. Ada yang Nabi sebut istiftah. Ada yang disebut dengan iftitah. Mungkin selama kau pernah apa? Ada yang menyebutnya istiftah, ada yang menyebutnya iftitah. Yang istiftah yang mana ibu Pak? Yang wajah tu. Wajah tu aja ya. Cuma wajah tu yang kita baca ini kan sampai wa anna minal muslimin ya Pak. Dua surah Al-Fatihah lena. Ternyata Nabi membaca wajah tu sampai wa anna minal muslimin itu Bapak, itu baru sampai 3 baru. Kalau sempurna lagi Bapak. Ada 2/3 panjang ke bawah Bapak. Itu yang disebut Nabi dengan istiftah. Dan itu selalu dibaca Nabi hanya di sholat sendiri. Yang paling sering dibaca Nabi istiftah itu wajah itu sampai habis, sampai sempurna, itu hanya di tahajud. Jadi tak, yang baca selama itu tak lengkap ini, cuma sepertiga yang sering dibaca Nabi. Bahkan awak menggabungkan dua iftitah Bapak. Baca kabirah
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ternyata itulah satu iftitah di bawah. Sampai di situlah surah Fatihah yang beliau bahkan itu satu iftitah. Dan kalau selama kau baca dua di gedung Pak, kabira lampu satu dengan wajah itu berarti dua iftitah yang Bapak baca. Jadi Allah memain. Ya. Kalau fungsinya kan beda-beda. Kalau wajah itu banyak pujian. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan segala dalam itu Pak. Kalau Allah memainnya lebih banyak ke doa. Kalau yang wajahku lebih banyak ke pujian, Allah memainnya lebih banyak ke doa. Allahumma ba'id baini wa baina minal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Itu doa. Makanya kalau ini dalam sholat itu doa, Nabi kalau yang membaca Allahumma ma'id itu sering di sholat wajib kalau beliau menjadi imam. Yang sering beliau baca itu kabiro atau Allahumma ma'id. Itu kalau beliau sholat wajib dan itu menjadi imam. Tapi kalau beliau sholat sendiri di tahajud, beliau memilih istiftah. Yang beliau baca itu wajahtu. Karena sunnahnya qiyamul lail atau sholat malam itu kata Nabi adalah memanjangkan berdiri. Makanya Nabi membaca istiftahnya itu wajahtu, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayatnya yang terpanjang itu. Jadi Aisyah pernah mendengar Nabi itu di rakaat pertama yang dibaca beliau itu Al-Baqarah dan Ali Imran rakaat itu. Awak dikata lihat Aku nak ada makmum juga. Aku nak ada makmum ni Nabi seorang ni. Kalau salat tahajud, makanya Nabi itu salatnya panjang. Dan Nabi itu tidak mengejar rakaatnya, dia mengejar panjangnya. Karena begini kata Nabi, orang yang memanjangkan berdirinya di saat tahajud, nanti Allah tidak akan membiarkan dia berdiri lama di mahsyar. Jadi ini pilihannya boleh lewat di rumah. Nyo lama tagak di dunia atau lama tagak di mahsyar. Kalau lama tagak di dunia paling lama setengah jam tu Pak. 2 rakaat itu dia setengah jam itu paling lama tu. Tapi orang-orang yang memanjangkan berdirinya di tengah malam tidak akan Allah biarkan berdiri lama di mahsyar. Dia maqam mahmuda untuk orang tahajud itu kata Nabi diceritakan ada orang yang nanti di mahsyar itu berdiri yang ditarik ke ujung-ujung mereka itu matahari sedekat 1 jengkal kurang lebih atau sepanjang pensil calak kalau di hadis ini. Kalau untuk orang yang rajin tahajud yang ditarik ke ujung-ujung mereka itu bukan matahari tapi aras. Jadi mereka tidak merasakan panasnya matahari mahsyar. Jadi mereka bebas di mana berdiri, boleh lalu, boleh duduk, boleh bergolek, boleh makan, boleh minum, bebas karena tidak merasakan matahari mahsyar. Itu yang disebut maqam mahmudah. Itu makanya disebut qiyamul lail, berdiri di malam hari. Jadi sunnahnya tahajud itu Bapak panjangkan berdiri, lamakan berdiri. Itu makanya sahabat dulu dalam menerapkan itu di satu umumnya ada teh-teh 50 Bapak dua secara pelaksananya. Pertama memilih merapat ke dinding, jadi menyandar ke dinding ke samping. Jadi kalau panik lama tagak baca ya hanya boleh menyandar ke dinding. Banyak sahabat yang itu. Yang kedua yang memasak tali di kasang rumahnya, dia pakai tali Pak sampai ke lantai, tali itu kakak di tali di bawah, jadi Allah rapat tali itu dipacik. Jadi kalau nyoba takut rapat, nyoba sadar ke tali itu. Nah, itu dua cara jadi sahabat tu. Kalau awak ini pilihnya pertama ibu bapa dia adalah dia pakai tali curiga lu nak betul dia kata berdiri baik rumah aja pasang tali di rumah. Ya Pak. Dia yang pertama selesai. Pilih merapat ke dia dalam tahajud itu. Kalau terselama pada panjang pandai kaki asal dan segede dia itu boleh. Karena sahabat banyak berbuat seperti itu. Nah makanya Nabi itu ketika Aisyah saking panjangnya sholat tahajud Nabi itu sampai bangkak kakinya, sampai bangkak. Nabi itu sholatnya memang setengah malam dari jam 12 malam itu sampai jam subuh ke jam 5.
Nah, makanya sepanjang antah itu 1, 2, 3, 5 jam hanya mampu Nabi selesaikan 8 rakaat. Pula sepanjang-panjangnya sholat tahajud Nabi. Kalau saya nanya bapak dari jam 12 malam sampai jam 5 tahajud berapa rakaat tidur sampai? Bisa ratusan rakaat, kenapa? Inna ataina Allah saja kan. Nabi sampai itu sampai ayat saja Allah. Ya. Itu bedanya. Makanya ada sebagian ulama membolehkan bagi yang tidak punya hafalan banyak, boleh satu surat itu diulang beberapa kali. Nah, ada yang membolehkan misalnya itu baca rakaat pertama Al-Kafirun agak 20 kali, supaya lama agak nak boleh. Nah, begitu di rakaat 2 baca lo Al-Ikhlas agak 20 kali, agak panjang jadi. Bagi lebih panjang masa baca Al-Ikhlas 100 kali. Nah, tapi jangan kalau itu salah satu cara memanjangkan berdiri. Dengan awak tak punya hafalan seperti orang-orang yang penghafal Quran, yang hafalkan cuma yang triumful saja, sampai kemudian kafirun. Boleh itu kita ulang sebanyak-banyaknya, di mana kita bisa mengejar satu rakaat itu bisa lama berdirinya. Biasanya Ustaz kan orang banyak rakaatnya dibikin 12 rakaat. Ayat pendek semua Ustaz. Kalau ingin mengejar banyak rakaat, tapi kalau sunnahnya tahajud itu karena dia qiyam itu berdiri lama. Itu makanya sunnahnya tahajud itu kata tadi panjangkan berdiri, yang kedua panjangkan sujud. Memanjangkan sujud dalam tahajud itu disunahkan, dipanjangkan berdiri, panjangkan sujud. Itu makanya Nabi cuma bisa dalam 5 jam itu hanya 8 rakaat. Itulah maksimal paling banyak. Nah. Panjangkan sujud itu biasanya ayat dalam Al-Quran. Boleh diulang aja Pak. Subhanaka Rabbana itu banyak-banyak. Jadi Bapak itu. Jadi ada 5 fase tadi ya. Nah, kita dah di fase ini kan atau di bawah. Ada bermain, ada cetak gurau, ada berhias, ada tasawuf puncak karir, atau mungkin ada kasur. Ini tasawuf kita kasur dulu Pak. Ada takasur. Siap-siap dari sampah lah. Kalau katakan itu telah diukur mah. Nanti setelah itu mananya para orang tiga. Jadi kalau ibarat tanaman tadi kecil Allah, kalau umur awal ada 50 coba itu daulat dunia itu. Bu, Pak, yang ada 50 tahun itulah dunia daun menunggu layu. Kalau layu ada tuh jadi sampah. Nah, kalau kami ada sampai 10 tuh masih akan hijau dunia. Orang lah mulai 50 kan? Alah. Orang lah mulai start 50. Kamu bertujuh Pak. Laki. Adalah antara hijau ke dunia ya Allah. Kalau istilah orang itu sampai 10 menuju kali 50 itu jadi tayo. Mundur sana. Jelang 50 tahun. Ya aku kasih cerita ya. Kalau ibu alam cerita tuh. Dan bapak berada di 50 tahun itu. Apa arti pelita? Apa arti pelita? Arti pelita 50 tahun. Jadi bapak, ya mau dunia mau coklat mau ala dan bawa Asia sudah dinilai. Menunggu lagi sudah sudah. Ya jadi gini perbanyak ditampung. Di luar salat tadi subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Di dalam salat subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Apa ada grup WA jemaah semua? Di musal di masjid awal ada grup WA jemaah. Nah, nanti aku kirimkan ke kau Ustaz Wendy ke kau Pak Zul ke kau. Nanti silakan. Nanti saya kirim ke situ, nanti dikirim ke grup. Yang hafal nanti baca di grup. Betul Ustaz. Sama saya juga boleh Ustaz. Ya. Bukan error ya, benar itu lah tangguh. Nah, di masanya masuk sih cepat dulu hilang dulu. Tapi dulu hilang sampai nah itu. Ya, karena lah takut dulu ini. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma. Nah, Mantap. mantap. Saya pakai isya betul Pak. Alam itu memang asal muncul Ustaz. Ya. Oh, nak pakai itu dia rupanya. Kalau pakai baca.
Jadi kalau yang mau mencoba itu nanti silakan diisa. Jadi seterusnya kita coba dengan itu karena permohonan ampunnya lebih banyak tidak langsung. Itu aja Pak Ustaz, tolong dikirim aja di WA. Ya, nanti coba dikirim di WA. Itu kan ada kuota. Baik, Bapak kita cukupkan mudah-mudahan manfaatnya. Tapi nggak panjang. Majelis Nanti kata-katanya kalau kita punya kan ada kepalanya saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceramah Ustaz Dr. Islamin Asnan SH. Semoga bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.